Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United telah mengajukan tawaran untuk bek kiri PSG Nuno Mendes. Pemain tersebut ingin meninggalkan PSG. Untuk saat ini Manchester United telah menawarkan Nuno Mendes gaji yang menarik. Ruben Amorim menjadikan pemain tersebut sebagai prioritas dan Mendes merasa tersanjung karena merasa sangat dihargai. Menarik ya teman-teman, mengingat kalau kita lihat track record dari Nuno Mendes ini kan sebenarnya bukan pemain yang baru di mata Ruben Amorim. Mengingat pemain ini sebetulnya sudah berada di Sporting Lisbon dari tahun 2020. Nah, ini kan dipromosikan dari tim U23 terus masuk ke tim senior, tapi mungkin karena jam terbangnya masih sangat terbatas, akhirnya dipinjamkan ke PSG dengan total biaya sekitar 7 juta euro pada waktu itu. Terus habis itu selesai masa peminjamannya, kembali lagi ke Sporting Lisbon, tetapi tampaknya PSG kepincut dengan performa dari Nuno Mendes. Akhirnya di tahun 2022 PSG resmi membeli Nuno Mendes dari Sporting Lisbon seharga sekitar hampir 50 juta euro kalau nggak salah, atau lebih ya, di angka 50-an lah seingatku. Nah, kalau kita lihat memang secara performa itu cukup bagus, cukup konsisten, apalagi pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini sangat terbatas yang tersedia di bursa transfer mendatang. Dan kalau kita lihat secara usia, itu memang masih sangat muda, baru berumur 22 tahun. Dengan kualitas seperti itu, menurutku ini akan menjadi prospek yang bagus bagi Manchester United untuk kedepannya. Tapi kembali lagi ya, dengan diincarnya Nuno Mendes ini, aku berharap di era kepelatihan Ruben Amorim ini tidak terjadi hal yang serupa ketika masih berada di bawah kepelatihan Erik ten Hag. Dalam artian di masa Erik ten Hag kemarin, dia selalu menginginkan pemain yang pernah dilatih oleh Erik ten Hag, yang berasal dari Belanda. Akhirnya sering ada istilah Ajax United. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri ya, pemain yang didatangkan ke Manchester United ini mayoritas pernah berada di bawah kepelatihan Erik ten Hag di klub-klub sebelumnya. Mulai dari Andre Onana, Matthijs de Ligt, Anthony, Nocer Mazraoui. Ini kan nama-nama pemain yang sebetulnya bukan pemain yang baru bagi Erik ten Hag. Dan pada waktu itu memang manajemen lebih menyerahkan semua urusan bursa transfer itu kepada Erik ten Hag. Pemain mana yang diinginkan, terus pemain-pemain mana yang menurutnya cocok untuk didatangkan ke Manchester United. Nah, sekarang aku berharap di era kepelatihan Ruben Amorim ini tidak ada lagi istilah Sporting United. Nah, sebetulnya nggak masalah ya, karena memang pada dasarnya pelatih itu ingin mendatangkan pemain yang sudah memiliki visi yang sama. Pemain-pemain yang sudah bisa menerapkan skema dari sang pelatih, yaitu Ruben Amorim. Dan kalau aku lihat ya, produk-produk dari Sporting Lisbon yang didatangkan ke Manchester United sejauh ini juga masih bisa dibilang berhasil ya. Sejak era Ronaldo, terus habis itu Marcus Rojo ya kalau nggak salah. Terus Bruno Fernandes yang paling terbaru. Ini kan pemain-pemain yang memang kalau kita lihat secara performa, secara konsistensi, itu sangat mumpuni. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke Nuno Mendes, ya aku berharap ini akan segera diselesaikan proses negosiasi ini. Karena di lain sisi, dari kubu Nuno Mendes, dia juga terbuka untuk meninggalkan PSG dan datang ke Manchester United. Karena sepertinya dia sudah tertarik ya, meskipun secara klasemen Manchester United berada di peringkat 14, tapi kayaknya Nuno Mendes juga sudah sangat mengenal baik pelatih Ruben Amorim ini, mengingat mereka juga pernah berada di klub yang sama. Perihal harga sepertinya ini akan menjadi kendala yang cukup sulit kayaknya, karena kalau kita lihat bursa transfer dan negosiasi dengan pihak PSG ini agak alot ya,
kalau kita kilas balik proses negosiasi terkait Manuel Ugarte ini sangat lama sekali, bahkan pihak PSG agak kolot juga gitu loh, tidak mau menurunkan harga, terus tetap teguh dengan pendiriannya dengan harga yang cukup tinggi. Nah, semoga di negosiasi Nuno Mendes ini bisa berjalan lebih cepat dan akan menjadi penandatanganan pertama di bursa transfer Januari besok. Menarik ini. Karena kalau kita lihat kedalaman skuad Manchester United juga nggak ada gitu loh. Siapa posisi back kiri selain Lisandro Martinez? Nggak ada. Luxo, nggak dihitung itu, nggak masuk hitungan itu Luxo itu. Apalagi kalau kita bicara soal Lisandro Martinez, ya nggak sebagus musim pertamanya di Manchester United. Setelah dia mengalami cedera, performanya udah nggak sebagus sebelumnya gitu loh. Apalagi kalau dia cedera, ya siapa lagi penggantinya? Nggak ada. Untuk manajemen, segera diselesaikan proses negosiasi dengan Nuno Mendes. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United sedang mengincar kiper Ryan Arnold berusia 22 tahun Saint Lamens saat mereka menilai pilihan jangka panjang mereka untuk penjaga gawang di Manchester United. Gini ya teman-teman, memang kalau kita lihat berdasarkan skuad Manchester United yang ada sekarang, kalau bicara soal perombakan pemain, itu dari kiper itu harus dirombak menurutku. Bahkan dari kiper itu harus selesai dulu gitu loh masalahnya. Karena kalau kita lihat kiper yang tersedia saat ini, Andre Onana, oke lah dia baik. Secara performa masih ada bagus-bagusnya. Tapi di laga-laga penting itu kadang ya seringkali melakukan blunder gitu loh. Terus kalau kita lihat Altay Bayindir, ya apalagi ini kiper yang jarang mendapatkan menit bermain gitu. Sekalipun dikasih kesempatan, ya tetap aja ada blundernya gitu. Terus Tom Heaton, aduh tambah ini hanya kami tua ini. Ini bukan pemain yang akan dimainkan di Manchester United gitu loh. Hanya untuk mengisi kuota saja, kuota ketersediaan kiper di Manchester United. Maka dari itu perlunya untuk membeli kiper dengan kualitas yang harusnya bisa lebih bagus lagi untuk kedepannya. Kiper-kiper yang memang potensial untuk proyek jangka panjang. Dan kalau kita lihat, ini kan Saint Lamens ini kan bersama Royal Antwerp itu untuk musim ini di 19 penampilan, itu untuk persentase penyelamatannya berada di angka 80%. Ya memang kalau kita bandingkan kualitas Liga Belgia dengan Premier League tentu berbeda. Tapi dia juga memiliki refleks yang menurutku cukup bagus, lalu keberanian dalam mengambil keputusan, dan hal itu yang terkadang tidak atau belum dimiliki oleh Andre Onana. Apalagi usianya masih 22 tahun ya, ini sangat prospek sekali ya, hot prospek menurutku ya. Mengingat ya kita tidak bisa terus-terusan mengandalkan Andre Onana kalau kualitasnya masih seperti itu. Jadi kalau kita melihat berdasarkan skuad Manchester United saat ini, ya harusnya Ruben Amorim perlu memperbaiki dari sisi kiper. Kiper dulu diselesaikan, baru back. Nah, di lini pertahanan. Kalau lini pertahanan, lini tengah, baru terakhir striker. Karena percuma kalau di setiap lini itu masih belum selesai masalahnya. Kedalaman skuadnya masih belum bagus gitu loh. Para pemainnya masih belum konsisten. Otomatis ketika menjalani pertandingan, ya acak-adul, Juk. Back bagus, lini serang jelek. Lini serang bagus, back jelek. Karena semuanya masih belum ada yang stabil. Nggak apa-apa sih kalau misalkan Manchester United ingin membeli Saint Lamens ini untuk proyek jangka panjang. Bukan pilihan yang buruk juga kok. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United menaruh minat pada Dani Olmo dari Barcelona karena ia mungkin tersedia secara gratis bulan depan akibat komplikasi pendaftaran di La Liga. Ini masih rumor ya sebenarnya teman-temannya, tapi kalau situasinya memang benar seperti itu, menurutku ini akan menjadi peluang yang sangat bagus bagi Manchester United. Karena Dani Olmo di Barcelona kan kabarnya hanya didaftarkan paruh musim di kompetisi La Liga, karena ya masalah internal di Barcelona lah. Dan kabarnya kalau misalkan di akhir Desember nanti tanggal 31
besok tidak diperpanjang, dia bisa menjadi free agent statusnya. Nah, situasi seperti ini akan sangat menguntungkan bagi klub-klub lain yang ingin mendatangkan Dani Olmo. Karena kalau kita lihat bukan hanya Manchester United yang sedang memantau situasi ini, melainkan Arsenal, terus Manchester City juga kabarnya sedang mengincar. Jadi akan banyak klub yang menginginkan pemain ini. Dan kalau kita lihat performa dari Dani Olmo sebetulnya juga sangat bagus ya sejak dia masih di RB Leipzig. Bahkan aku sendiri pun kalau main FC Mobile untuk attacking midfieldernya ya pakai Dani Olmo karena dia sangat sangat ofensif lah di lini serang itu. Performanya juga bagus gitu loh dan konsisten. Maka dari itu kalau misalkan Manchester United benar-benar mengincar pemain ini, ya harus gercep, harus gercep. Mungkin ini bisa jadi opsi yang bagus untuk pengganti Bruno Fernandes ke depannya. Karena kita sudah tidak bisa bertumpu lagi ya kepada Bruno Fernandes. Mengingat sampai saat ini ya pola permainan Manchester United itu masih Bruno sentris gitu loh. Kalau aku lihat semua bola itu alirannya kebanyakan dari Bruno. Ya kalau Bruno main bagus oke lah. Tapi kalau Bruno lagi jelek namanya pemain ya pasti ada kalanya dia off day gitu loh. Ada kalanya dia performanya lagi menurun. Nah kalau performanya lagi jelek ya itulah yang terjadi. Hasil pasti berujung kepada kekalahan, hasil imbang. Karena pemain lain juga tidak bisa create chances seperti Bruno gitu loh. Patokannya selalu dari Bruno, Bruno, Bruno. Nah, berkaca dari hal tersebut, nah perlu adanya pemain pengganti. Selain sebagai bentuk regenerasi, harus bisa menemukan pemain-pemain baru yang secara kualitas setara dengan Bruno atau bahkan lebih bagus lagi. Dan bisa diproyeksikan untuk jangka panjang. Tapi terlepas hal itu semua ya ini masih belum bisa dipastikan ya jadi atau enggaknya gitu. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United tertarik untuk merekrut Job Bellingham dari Sunderland tahun depan setelah remaja itu mengesankan staf perekrutan klub. Ada peluang besar bahwa United menunjukkan minat mereka pada Bellingham dan berupaya merekrut gelandang tersebut pada tahun 2025. Kalau kita bicara soal Job Bellingham, memang secara performa di musim ini bersama Sunderland itu cukup luar biasa ya. Dia memberikan kontribusi 3 gol 4 assist kalau nggak salah sebagai pemain yang berposisi sebagai central midfielder. Nah, kebanyakan dia mengisi sebagai CM ya. Tapi beberapa kali dia juga bisa diplot sebagai AM, attacking midfielder. Bahkan DM. Nah, ini kan cukup cukup menarik menurutku mengingat usianya yang baru 19 tahun dan dia secara performa juga sudah menunjukkan progres yang signifikan untuk pemain seusianya. Apalagi pemain ini kan berkebangsaan Inggris juga. Nah, dan dia kalau misalkan benar-benar didatangkan ke Manchester United itu bisa mengisi kuota home ground. Tapi kalau kita lihat pemain yang diincar oleh Manchester United, pemain-pemain dari Sunderland ini sebetulnya bukan hanya Job Bellingham ya. Tapi ada satu pemain lagi yang sudah diincar lebih dulu, yaitu Chris Rick. Nah, Chris Rick ini juga memang dari beberapa bulan sebelumnya seringkali dikaitkan dengan Manchester United. Memang dua pemain ini menurutku layak dipertimbangkan ya kedatangannya ke Manchester United. Tapi kembali lagi nanti bagaimana proses negosiasi dan peran dari tim perekrutan terkait pemain-pemain muda yang potensial. Nah ini nanti aku benar-benar menunggu kinerja dari Christopher Vivell. Bagaimana keahlian dari Christopher Vivell nanti akan dipertanggungjawabkan di bursa transfer Januari nanti. Kalau kita melihat di bursa transfer kemarin, memang sudah cukup terlihat nyata hasilnya. Hasil pemain-pemain yang didatangkan, mulai dari Nocer Mazraoui, Matthijs de Ligt, terus pemain-pemain muda yang jauh-jauh dari Mali, Seko Kone. Nah, ini kan kita menunggu lagi hasil dari kinerja Christopher Vivell beserta rekan-rekan stafnya. Nah,
gitu. Menarik, menarik, menarik. Sangat layak untuk dinantikan ya proses negosiasinya di musim depan nanti. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Sir Jim Ratcliffe telah memangkas dana untuk asosiasi mantan pemain Manchester United, sebuah badan amanah yang mendukung mantan pemain berpenghasilan rendah. Manchester United sebelumnya menyumbangkan 40.000 pound sterling per tahun. Gini ya teman-teman, kalau kita bicara soal badan amal, asosiasi seperti itu, memang bukan hal yang salah. Tetapi nggak sepenuhnya benar juga. Karena kalau aku melihat ya, asosiasi untuk memberikan apa ya, kayak pensiunan lah istilahnya gitu kepada pemain-pemain yang berpenghasilan rendah di masa lalu. Mantan pemain Manchester United yang berpenghasilan rendah. Tapi kalau aku lihat pemain-pemain yang dulunya berpenghasilan rendah, berarti kan performanya nggak bagus ya bagi Manchester United. Maksudku secara tim, dia kontribusinya juga nggak terlalu banyak gitu loh harusnya. Karena kalau kontribusinya banyak, gajinya nggak mungkin kecil gitu loh. Dan kalaupun dulu sumbangsinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu nyata, dan lebih banyak mengisi di bangku cadangan, ya buat apa dikasih santunan? Ya, ya yang rugi sebetulnya Manchester United sendiri lah. Wong kamu digaji kecil ya berarti kualitasmu nggak sebagus itu. Dan wajar kalau kamu dulu gajinya kecil, wong mainmu nggak terlalu bagus kok. Ini gimana ceritanya orang-orang yang dulu secara performa nggak bagus, lebih banyak mengisi di bangku cadangan, tapi ketika sudah tidak jadi pemain, tetap mendapatkan santunan. Ya, buat apa, Cok? Sir Alex dulu oke lah gitu. Tapi ini kan pemain-pemain yang harusnya nggak bagus ya di masa lalu gitu loh. Ya, terlepas siapapun pemainnya gitu, kita kan nggak tahu. Tapi menurutku ini bukan langkah yang buruk bagi Sir Jim Ratcliffe itu loh. Untuk langkah penghematan bagi Manchester United dan lebih fokus untuk hal-hal yang lebih penting di masa mendatang. Entah itu untuk infrastruktur stadion yang kabarnya akan membangun stadion baru, terus untuk pembelian pemain-pemain yang lebih prospek lagi. Nah, ini kan lebih diprioritaskan harusnya daripada menyantuni pemain-pemain yang sudah gak ada kontribusinya lagi bagi Manchester United. Di masa lalu kontribusinya sedikit, di masa mendatang untuk saat ini malah nggak ada, tapi tetap mendapatkan uang. Ya buat apa, Cok? Yang mending dipangkas saja. Aku sih nggak keberatan kalau Sir Jim Ratcliffe ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Dan justru harusnya sudah dilakukan sejak lama. Ya buat apa nyantuni pemain ngasih apa ya, tunjangan ke pemain yang nggak ada kontribusinya, Cok? Ini langkah-langkah yang bagus menurutku. Aku sepakat. Dalam hal ini aku sepakat dengan Sir Jim Ratcliffe. Ya nggak tahu kalau teman-teman kurang sepakat atau mungkin dari berita-berita tadi teman-teman ada opini-opini lain, silahkan tulis saja di kolom komentar, nggak apa-apa. Nanti kita akan diskusi santai seperti biasa. Oke, mungkin itu dulu yang aku sampaikan terkait berita-berita terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.